Bapak dan Ibu yang kami hormati, salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu investor dan calon investor dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dalam kondisi sehat dan bahagia di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Laili Makmuroh, saya selaku Relationship Manager dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Bapak Ibu bisa panggil saya Laili. Dan saat ini saya didaulat sebagai moderator untuk webinar series dengan mengusung tema Jangan Salah Berinvestasi Saat Suku Bunga Rendah. Di webinar kali ini kita ada 3 pembicara yang sangat luar biasa dan pastinya sudah berpengalaman belasan tahun ya di pasar modal. Saya perkenalkan satu persatu, sudah bergabung bersama kita. Yang pertama adalah Bapak Jamil Salim Konvoy selaku Direktur dari PT Sinarmas Asset Management. Selamat datang Bapak Jamil Salim. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung Bapak, sudah meluangkan waktu. Ya. Ya, lalu yang kedua adalah Bapak Evan Lee Hadiwijaya selaku Head of Investment dari PT Sinarmas Asset Management. Selamat datang Pak Evan, selamat bergabung. Ya, selamat sore Bu Lali. Ya, selamat sore. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu juga di webinar series kita hari ini. Dan pembicara yang ketiga yang tidak kalah luar biasanya yang selalu ada di webinar series Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Beliau adalah Bapak Hasbi Sukaton, beliau selaku Deputy Head of Retail Sales dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat sore Pak Hasbi. Sore Lali, sore. Ya, terima kasih sudah bergabung juga Pak. Baik, Bapak Ibu investor dan calon investor Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sudah saatnya kita mulai untuk pembicara kita yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan. Beliau seringkali ada di webinar series Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan pastinya Bapak Ibu sudah familiar semua dengan Bapak Hasbi Sukaton. Selamat sore Bapak, sore lagi ya Pak ya. Bapak, apa kabar Pak? Baik Lal, sehat. Baik, Alhamdulillah. Iya, Bapak, tentunya Bapak kan selama webinar seri selalu mengambil tema-tema dan tema-tema itu pasti ada yang mendasari Bapak untuk mengambil tema tersebut. Nah, untuk saat ini kan tema yang Bapak ambil adalah jangan salah berinvestasi saat suku bunga rendah. Bapak bisa jelaskan Bapak kepada kita semua kenapa Bapak mengambil tema tersebut untuk saat ini, monggo Pak. Ya. Jadi kita harus juga melihat ya kondisi dalam berinvestasi. Yang paling utama adalah kita juga melihat bagaimana kondisi makroekonomi, bagaimana kondisi dan terutama kebijakan suku bunga. Itu dalam webinar series kita sebelumnya adalah satu yang penting untuk kita perhatikan karena suku bunga itu impact-nya itu bisa panjang ya kemana-mana lah istilahnya gitu ya. Juga ada hubungannya nanti dengan liquidity di market dan segala macam. Nah, tema ini masih kita akan ambil dan saat ini hari ini kita akan spesifik lebih lebih advance lagi untuk bicara terus strateginya apa yang kita harus lakukan. Nah, kemarin waktu saya usung tema ini sempat ngobrol dengan tim dari Sinarmas Asset Management dengan Pak Jamial dengan Pak Evan juga bahwa ini tema menarik nih Pak karena gini, kalau kita melihat suku bunga itu kan mengikuti bagaimana perkembangan ekonomi ya. Jadi kalau kita melihat suku bunga pada dasarnya itu kayak tahun ini kan turun terus nih ya. BI memangkas 7 days repo rate, juga terjadi tren di global karena memang kondisi perekonomian global yang sedang slow akibat pandemi Covid, bahkan di beberapa resesi. Nah, ini harus kita sikapi dengan baik gitu. Tapi kita juga menangkap fenomena bahwa seringkali nasabah itu karena hanya melihat wah kayaknya berita itu serem-serem semua nih ya, berita tuh kayaknya buruk semua, negatif semua gitu, sehingga mempengaruhi kita punya psikologis ya kan. Padahal kalau kita mencoba untuk berpikir lebih rasional, di situ akan terlihat banyak sekali peluang sebenarnya. Nah, kadang-kadang memang aspek rasional dan psikis ini kadang-kadang bertentangan gitu, karena apapun kalau kita bicara ekonomi lagi turun pasti ceritanya jelek semua, pasti kita ngelihat harga saham juga turun gitu kan. Nah, itu biasanya yang membuat kita jadi kurang rasional. Saya tidak bilang bahwa banyak yang kemudian ngawur, enggak juga, tapi kurang rasional karena psikis kita jadi serba takut, serba serba takut melangkah, khawatir gitu ya.
Nah, padahal di situ kalau kita coba berpikir lebih jernih, banyak peluang yang nanti kita bisa temukan. Nah, sore ini kita hadirkan expertnya langsung dari Sinarmas Asset Management, ada Pak Jami'al selaku Direktur. Ini sebuah kehormatan sekali Pak Jami'al bisa hadir secara langsung di event kita sore ini, dan Pak Evan yang nanti akan memberikan sharing kepada kita. Terus kalau kondisi kayak gini itu enaknya ngapain nih? Seharusnya gimana? Harusnya kita perbesar porsi ke reksadana yang seperti apa? Misalnya, apakah justru yang ke pendapatan tetap atau ke yang saham? Misalnya gitu kan, itu pertanyaan orang kan. Saham lagi murah gitu. Apakah udah saatnya untuk masuk ke saham dalam kondisi begini gitu? Apa sebenarnya kita justru perbesar ke pasar uang atau pendapatan tetap? Nah, nanti itu yang akan dibahas oleh Pak Evan juga. Kurang lebih itu. Jadi mendasari bagaimana policy kita dalam berinvestasi ke depan. Baik, luar biasa, jelas sekali penjabarannya ya Bapak ya. Memang melihat realitas saat ini memang cukup membingungkan bagi para investor untuk mengambil keputusan instrumen investasi mana yang akan diambil ya Pak ya. Padahal di balik kondisi yang hampir menuju resesi saat ini, ada peluang yang tercipta apabila masuk ke instrumen investasi yang tepat. Betul begitu Pak Hasbi? Ya, kurang lebih itu. Lebih begitu, baik. Sebelum memasuki sesi presentasi dari Bapak Evan Lee Hadiwijaya selaku Head of Investment PT Sinarmas Asset Management, untuk lebih mengenal lagi tentang PT Sinarmas Asset Management, kita akan melihat bersama video berikut. PT Sinarmas Asset Management berdiri sejak tanggal 9 April 2012. Sinarmas Asset Management merupakan manajer investasi dengan peringkat 10 besar di Indonesia. Hingga periode Agustus 2018, Sinarmas Asset Management telah memiliki aset under management sebesar 25 triliun dengan total 66 produk. Dan meraih berbagai penghargaan, antara lain reksadana terbaik tahun 2017 dan 2018 kategori reksadana saham, reksadana campuran syariah, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pendapatan tetap dolar. PT Sinarmas Asset Management dijalankan oleh sumber daya manusia berpengalaman, profesional, dan berkredibilitas tinggi, di mana produk dan jasa kami didukung penuh oleh tim riset internal yang beranggotakan para analis yang memiliki pemahaman mendalam dan objektif mengenai perkembangan pasar modal untuk memberikan hasil riset, analisis, serta rekomendasi yang menyeluruh, akurat, dan terkini. Komitmen mutu, kualitas hasil, dan tindakan nyata perseroan telah mendapatkan pengakuan luas dengan berhasil meraih berbagai penghargaan antara lain reksadana terbaik tahun 2017 dan tahun 2018 dengan kategori reksadana saham, campuran syariah, pendapatan tetap, dan pendapatan tetap dolar. Demi mewujudkan misi, kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan potensi seluruh aspek manajerial serta operasional, sehingga menciptakan sekaligus mengembangkan produk dan jasa keuangan yang dapat memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi nasabah melalui beragam produk investasi yang menguntungkan seperti reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, syariah, dolar, terproteksi, penyertaan terbatas, indeks, ETF, serta kontrak pengelolaan dana. Sinarmas Asset Management. Grow your wealth. Baik, sudah kita lihat bersama video tentang Sinarmas Asset Management dan tadi disampaikan bahwa dana kelolaannya sebesar 25 triliun dari 66 fund ya Bapak, tapi kondisi terupdate adalah sebesar 31 triliun ya Bapak, betul ya Pak Hasbi dan Pak Jami'al juga Pak Evan? Sudah meningkat seperti Pak Jami'al ya? Ya, betul. Ya, apa nih Pak kiat suksesnya Sinarmas Asset kalau kita ngelihat dari tahun-tahun terakhir ini? Pertumbuhannya luar biasa Pak dari sisi AUM Pak. Iya, kita senantiasa mengeluarkan produk-produk yang memang banyak diminati oleh klien-klien kita ya. Memang kita
terbanyak produk kita adalah di fixed income ya. Dan memang kalau kita lihat animonya sangat tinggi di produk fixed income. Oleh karena itu ya kita banyak sekali mengeluarkan produk-produk fixed income juga capital protected fund ya. Sehingga itu menjadi salah satu kekuatan kita di sana. Ya, saya lihat juga memang variasinya tadi 66 produk itu luar biasa Pak, banyak sekali pilihan. Jadi kalau kita melihat investor kalau udah berinvestasi di Sinarmas Aset udah nggak bingung lagi mau pilih kelas aset yang apa aja ada gitu Pak ya istilahnya. Ya, begitu betul. Luas variasi produknya. Ya. Iya, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai pemaparan dari Bapak Evanly Hadiwijaya. Monggo Bapak, satu kehormatan buat kami bisa mengundang Bapak di sini. Silakan dimulai lagi selama 20 menit ke depan ya Pak Evan ya. Oke, langsung saja saya mulai. Sebelumnya selamat sore Bapak Ibu semuanya. Thank you for joining. Perkenalkan sekali lagi, saya Evanly Hadiwijaya selaku Head of Investment dari PT Sinarmas Asset Management. Nah ini pada kesempatan ini senang sekali ya kami diundang ke acara webinar Trimegah untuk sharing-sharing sedikit outlook mengenai suku bunga. Dan ini seperti yang tadi Pak Asbi juga sampaikan sih, memang suku bunga ini menjadi topik yang bisa dibilang sangat menarik tahun ini karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral, pemerintah yang dimana itu sebelumnya kita nggak pernah kepikir, tapi somehow tahun ini karena adanya COVID-19 jadi terjadi semuanya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mereview kembali ya apa yang terjadi tahun ini. Basically kalau dari kami melihat memang tahun ini itu merupakan satu tahun yang unik dan berbeda dengan biasanya. Nah, ini kami bilang unik kenapa? Itu karena secara ekonomi global itu semuanya itu mengalami perlambatan secara mendadak dan menyeluruh. Nah, dalam artian baik dari segi domestik ataupun international trade semuanya mengalami perlambatan. Dari segi supply dan demand juga mengalami perlambatan, baik itu untuk produk barang maupun jasa, dan tingkat pengangguran pun juga meningkat secara signifikan dalam kurun waktu yang tergolong singkat. Nah, sementara karena adanya COVID-19 ini, kebijakan yang diambil oleh segenap pemerintah seperti lockdown, itu memang kalau misalkan kita ambil dari unsur kesehatan positif, karena itu akan menghambat penyebaran COVID, akan tapi dari segi ekonomi, ini pasti akan menimbulkan lubang di perekonomian. Karena otomatis dengan adanya lockdown itu spending akan terhenti secara signifikan dan juga yang berarti ini adalah pemasukan untuk sejumlah usaha. Nah, kenapa tadi saya sempat mention ini selain unik juga berbeda. Nah, berbedanya ini lebih karena kalau biasanya itu kita lihat krisis-krisis sebelumnya seperti tahun 2008, 98 dan sebelumnya, itu kita melihat krisis itu selalu diawali dengan siklusnya itu dari kredit dulu. Ada kredit yang mulai tightening, kredit mulai ada masalah, lalu pengaruh ke supply, baru nanti impact-nya itu ke demand. Nah, sehingga kenapa selama ini pemerintah itu secara langkah pun juga bisa dibilang lebih sederhana dibandingkan dengan tahun ini. Karena kalau misalkan ada isunya di kredit, itu bisa diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan moneter. Nah, tapi kali ini itu agak berbeda, karena kali itu kita mulai krisis dari segi demand dulu. Jadi ini demand-nya yang kena hit, baru itu mengalir ke kredit dan juga supply. Nah, sehingga ini kenapa dari segi pemerintah pun juga menggelontorkan stimulus yang sangat masif ya, bisa dibilang ya. Seperti kalau misalkan kita lihat, ini ada contoh seperti chart untuk fiskal dan juga monetary stimulus, di mana ini tampak support dari Bank Sentral dan juga pemerintah itu betul-betul luar biasa. Ini something yang kita belum pernah experience sebelumnya. Dari fiskal, segenap developed market itu menggelontorkan sekitar 20 hingga 30% total GDP untuk fiskal stimulus, sementara untuk emerging market di kisaran 2-5% dari total GDP. Sementara dari Bank Sentral juga pemerintah selain menurunkan suku bunga juga terus melakukan QE, di mana tampak aset dari Bank Sentral ini cenderung meningkat tahun ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus di monetary policy atau kebijakan suku bunga dari Bank Sentral. Nah, sebetulnya monetary policy sendiri pun ada 3 ya. Yang pertama itu adalah monetary policy 1 atau MP1, itu adalah penurunan suku bunga. Yang kedua adalah MP2 atau quantitative easing, dan bahkan yang terakhir sempat ada MP3, di mana itu ada Bank Sentral yang ikut mendanai fiscal expansion. Cuma pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengulas terhadap monetary policy pertama. Dan kira-kira apa saja sih faktor yang
menyebabkan penurunan suku bunga, kondisinya bagaimana, perkembangan, dan juga impact terhadap segenap financial asset, terutama untuk equity market atau IHSG. Nah, seperti yang tadi kita udah sempat singgung ya, jadi kalau misalkan kondisi tahun ini tuh memang agak unik, ini karena penyebabnya itu adalah sebuah virus, di mana kita bisa melihat ini adalah perkembangan atau chart dari new COVID cases diambil per daily atau per harinya. Nah, di mana ini kita melihat bahwa tren ini terus menunjukkan peningkatan. Nah, kan tapi yang mungkin kita bisa melihat secara signifikan perbedaannya ada dua. Yang pertama itu untuk Eastern Hemisphere, atau di hal ini diwakilkan oleh Asia Pacific dan juga Western Hemisphere di EMEA, Europe and Middle East. Nah, di mana kalau untuk Asia Pacific ini cenderung masih terus meningkat. Nah, kan tapi untuk Europe ini dan juga negara Western seperti Amerika Serikat itu sudah mengalami second wave. Nah, kita masih berada di first wave-nya, kita masih di wave pertama bisa dibilang. Dan bisa dibilang untuk COVID pun juga kita masih sedikit behind the curve ya. Jadi misalnya kita ingat lagi, di bulan Maret itu kita pertama kali ada COVID cases, di mana di setiap negara itu sudah start di Januari dan juga Februari. Nah, kan tapi kita kalau misalkan melihat kondisi COVID, memang ada beberapa positive development ya, terutama dari segi vaksin dan juga jumlah testing dinaikkan. Nah, akan tapi memang masih ada concern bahwa ini COVID ini bisa berkepanjangan dikarenakan positivity rate kita itu masih tergolong tinggi dan jumlah testing kita itu masih belum optimum karena disbursement yang masih belum maksimal. Nah, sehingga menyikapi hal ini, kita melihat ini kondisi perekonomian ini memang masih ada uncertainty-nya nih, sehingga kita perlu lihat lagi kita kira-kira langkah-langkah apa aja yang diambil oleh pemerintah untuk menyikapi kondisi COVID-19 seperti ini. Nah, di mana memang ada beberapa indikator-indikator yang menjadi acuan oleh pemerintah. Nah, kalau misalkan kita lihat kebijakan suku bunga dari Amerika Serikat, contohnya, ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, karena Amerika Serikat kan sebuah developed market yang bisa dibilang dari segi financial stance atau monetary dan juga fiskal ini lebih menjadi tolak ukur untuk negara-negara untuk mengambil kebijakan. Nah, di mana ini ada beberapa indikator yang kita tampilkan untuk suku bunga sendiri. Memang selama ini dari The Fed selalu mengindikasikan dua indikasi utama, yaitu adalah inflation dan juga labor force, di mana inflation tampak di chart sebelah kiri. Atas kiri itu memiliki korelasi yang bisa dibilang sangat erat ya dengan tingkat suku bunga. Nah, akan tapi ini bisa dibilang sebagai leading indicator. Jadi kalau misalkan dari Bank Sentral Amerika Serikat melihat inflasi akan cenderung meningkat, otomatis mereka akan cenderung meningkatkan suku bunganya supaya ekonomi ini seperti yang Jerome Powell sampaikan, ini nggak running too hot atau running too low. Nah, sehingga ini akan menjadi leading indicator. Begitu pula dengan unemployment rate. Ini juga merupakan leading indicator untuk suku bunga. Di mana kalau misalkan unemployment rate ini meningkat, otomatis dari The Fed juga akan menurunkan suku bunga. Karena ini akan pengaruh ke corporate, di mana ini akan juga akan pengaruh ke ability corporate, cash flow corporate, di mana ini juga akan dapat mempengaruhi tingkat lapangan pekerjaan untuk jangka ke depannya. Nah, akan tetapi beda dengan inflation dan juga unemployment, kalau kita lihat chart yang sebelah kiri bawah, US GDP, ini lebih ke arah lagging indicator. Jadi nanti ini kebijakan jalan duluan, baru nanti kita lihat impact terhadap ekonominya seperti gimana. Nah, ini adalah beberapa hal yang mempengaruhi stance dari The Fed untuk menaikkan dan menurunkan suku bunga. Nah, di mana kita bisa melihat memang kondisi tahun ini itu membuat semua central bank dan juga termasuk The Fed untuk menurunkan suku bunganya. Karena memang kondisi perekonomian yang kurang kondusif, secara inflasi cenderung menurun, terus juga unemployment juga cenderung meningkat, otomatis suku bunga ini harus turun supaya ekonomi itu lebih kondusif ke depannya. Dan supaya nggak terjadi damage yang bersifat permanen. Nah, kalau misalnya kita lihat apa sih hubungannya antara suku bunga The Fed dengan suku bunga kita ya, secondary reverse repo. Nah, ini kalau kita ambil chart dari tahun 2005 hingga sekarang, itu tampak korelasi yang sangat erat antara kita dengan The Fed. Di mana kalau misalkan The Fed menurunkan suku bunga, otomatis kita selaku emerging market juga akan menurunkan suku bunga. Nah, sebetulnya hal ini pun juga dialami oleh negara lain. Ini sangat penting, karena kalau misalnya kita melihat The Fed itu kan jadi acuan ya, sebagai developed market, sebagai negara yang dominan, Amerika Serikat ini menjadi acuan untuk kebijakan moneter hampir semua negara, terutama untuk emerging market, dikarenakan suku bunga ini akan menentukan tingkat forex currency exchange, di mana kalau misalkan
kebijakannya ini bertentangan, otomatis currency exchange untuk emerging market itu bisa cenderung volatile. Dan juga untuk misalnya kita emerging market kan kita juga masih terpengaruh oleh foreign flow ya, dimana kalau misalnya ada foreign inflow otomatis itu bagus untuk currency kita, kalau foreign outflow itu akan jelek untuk currency kita. Dimana suku bunga ini juga dibikin untuk sejalan, karena dari segi foreign investor juga terus memperhatikan spread. Apabila spreadnya ini semakin mengecil, otomatis itu jadi unattractive bisa dibilang financial asset negara kita. Nah, sehingga ini ada pentingnya untuk Bank Indonesia itu untuk terus menjaga tingkat suku bunga kita di level sehingga ini atraktif untuk foreign untuk terus masuk ke kita juga. Nah, sama halnya dengan Amerika Serikat, kita pun juga melihat korelasi antara suku bunga dengan sejumlah macroeconomic indicator ya, seperti contohnya GDP dan juga inflation. Nah, kalau misalkan GDP memang kita di kuartal kedua ini terkoreksi ke minus 5,3% secara year over year. Nah, yang menyebabkan kenapa pemerintah pun juga perlu untuk menurunkan suku bunga supaya ini lebih ekonomi bisa bersifat ekspansif. Begitu pula dengan inflasi. Tingkat inflasi yang cenderung menurun ini memberikan ruang lebih untuk Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Karena kalau misalkan kita melihat dari kacamata investor, itu pasti yang dilihat lebih ke real interest rate, atau adalah suku bunga dikurangi dengan inflasi real rate-nya. Nah, begitu pula dengan negara lain ya, tadi seperti saya sudah sampaikan, kalau Indonesia itu yang di highlight warna kuning, kita sekarang suku bunga acuan kita atau 7-day reverse repo itu di level 4%, 4,0%, di mana kita selama year to date atau dari awal tahun itu kita mengalami penurunan sebesar 1%. Nah, kalau kita compare dengan negara lain, sebetulnya penurunan kita ini bisa dibilang nggak sebanyak atau nggak seagresif yang lainnya. Atau bisa juga disimpulkan bahwa kita masih memiliki ruangan untuk menurunkan suku bunga. Nah, kan tapi sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, South Korea itu secara room suku bunga udah lebih kecil karena mereka sudah relatif mendekati 0. Nah, untuk emerging market sendiri pun juga rata-rata telah menurunkan suku bunga sekitar 1,75%. Nah, sehingga kita melihat ke depannya ini, BI ini seharusnya masih memiliki ruang yang cukup banyak ya. Kita melihat ada sekitar possibility sekitar 2 kali penurunan lagi untuk suku bunga. Dan itu pun juga kita melihat rupiah masih terjaga stabil. Nah, sehingga dalam hal ini kita melihat kita masih diuntungkan karena masih ada upside risk untuk itu. Nah, sementara suku bunga ini juga sangat penting ya, karena kalau misalnya kita lihat COVID-19 ini juga mempengaruhi psikologi orang ya, dimana kalau misalnya kita lihat dari segi chart yang tampil di sini, di slide ini adalah grafik dari Consumer Confidence Index Bank Indonesia, dimana semenjak ada COVID itu turun sangat dalam, dan kita di level yang terkontraksi. Nah, otomatis dari pemerintah pun dan Bank Sentral juga pasti akan memberikan kebijakan-kebijakan atau policy-policy yang lebih bersifat suportif untuk ini, karena ini kondisi perekonomian yang masih lemah. Nah, sehingga kita merasa bahwa suku bunga ini seharusnya masih akan di-maintain di level yang cukup rendah dan masih bisa turun lagi ke depannya. Nah, kira-kira apa sih impact-nya suku bunga ke kita ya untuk financial asset dan juga untuk event kali ini lebih ke arah equity ya. Nah, kita melihat kalau misalkan ada penurunan suku bunga, otomatis itu kebanyakan yield dari financial asset itu akan menurun. Seperti contohnya obligasi dan juga deposito. Di kiri itu ada kita ambil contoh 10 years bond yield, government bonds yield, dan yang kanan adalah deposit rate untuk yang 12 bulan atau setahun. Nah, itu kalau misalkan terjadi penurunan suku bunga, otomatis yield itu pasti akan cenderung menurun. Nah, sehingga untuk investor, otomatis kan spread-nya kan semakin lama mengecil. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat secara historis, penurunan suku bunga ini cenderung akan lebih positif untuk emerging market, di mana untuk equity market, di mana secara risk free atau comparison dengan relatif financial asset itu cenderung lebih menarik spread-nya, dan juga money flow pun juga cenderung untuk masuk ke risky asset dalam kondisi suku bunga yang di level rendah. Nah, ini di mana kita melihat korelasi yang bisa dibilang inverse correlation ya antara equity dan juga bond market. Jadi pada saat bond yield itu cenderung meningkat, equity market cenderung menurun, tapi begitu pula sebaliknya. Dalam artian berarti kalau misalkan yield itu semakin meningkat, otomatis money flow-nya akan pindah ke sana. Nah, tapi kalau misalkan
Sehingga itu ada outflow di equity market karena imbal hasil yang bisa dibilang lebih tinggi dari relatif historical. Nah, kan tapi kalau misalkan kita melihat secara overall, kita melihat bahwa suku bunga itu sifatnya lebih ke arah gravity untuk equity market, di mana kalau misalkan suku bunga itu turun, otomatis equity market secara valuasi juga akan terus meningkat. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang concern juga ya, kalau misalkan kita melihat COVID-19 jumlah cases terus meningkat ya, bahkan sekarang kita ambil contoh sekitar 3.000 ya, 3.000 per hari, terus juga untuk Jakarta di sekitar 1.000 cases per hari. Nah, otomatis pasti ada juga kekhawatiran, apalagi kalau misalnya kita mendengarkan berita-berita terakhir, terupdate, banyak yang mengatakan bahwa Indonesia pasti akan masuki recession, gitu. Karena third quarter GDP diekspektasi akan negatif lagi. Nah, itu kita memang nggak bisa memungkiri ya, memang kita ada possibility dan cukup besar untuk kita memasuki technical recession. Kenapa kita bilang technical? Karena secara 2 quarter berturut-turut itu negatif growth, di mana secara definisi itu adalah resesi. Nah, kan tapi kita melihat impact-nya ini lebih ke arah modest sebetulnya. Atau ini sudah diantisipasi oleh market. Nah, sehingga kalau misalnya kita melihat chart ini untuk area yang berwarna, itu mengindikasikan interval GDP announcement dari periode ke periode. Di mana kita ambil contoh untuk fourth quarter 19 GDP, itu di-announce di bulan Februari, dan untuk first quarter di-announce di bulan Mei. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, pada saat second quarter 2020 GDP di-announce di minus 5,3, sebenarnya indeks kita tuh nggak turun juga. Justru indeks ini cenderung meningkat, cenderung stable. Meskipun ini negatif dan di bawah ekspektasi pasar. Nah, pasar hanya ekspektasi di level minus 4,7%. Nah, tapi indeks cenderung kondusif karena hal ini sudah diprediksi oleh market. Nah, karena kita melihat kalau di market itu, market participant lebih ke arah melihat kondisi ke depannya. Jadi kondisi yang stable ini lebih menggambarkan ekspektasi kondisi perekonomian ke depan. Nah, sehingga pada saat minus ini sebenarnya sudah diprediksi oleh market karena turunannya terjadi di awal tahun. Nah, sehingga kita ke depan dengan kondisi yang cenderung stable, kita melihat COVID-19 vaksin development juga cukup positif. Ada juga berita-berita menggembirakan dari perkembangan policy dan juga ada potential omnibus akan dipass, otomatis ini cenderung akan positif oleh market, sehingga market pun juga cenderung sekarang lebih kondusif. Bahkan kalau kita lihat pencapaian hingga Agustus, itu sudah bulan keempat ya, bulan keempat di mana indeks terus mencatatkan gain, meskipun kita masih ada foreign selling. Nah, sehingga kita melihat ke depannya ini kondisi jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ditambah dengan suku bunga yang masih tergolong rendah dan bahkan masih bisa turun lagi, otomatis ini menjadikan sebuah nilai tambah untuk equity market kita. Nah, mungkin sebagai penutup, ini kita ada sedikit tambahan ya. Ini basically menggambarkan gimana sih monetary policy ke depannya untuk di negara-negara lain atau bank sentral. Nah, ini kalau kita mengambil contoh, pada tanggal 27 Agustus kemarin, ini ada Jackson Hole. Ini adalah semacam RDGBI, tapi ini oleh The Fed. Nah, di mana seperti saya sudah sampaikan, kan ada 2 indikator yang menjadi acuan untuk The Fed menentukan suku bunga. Yang pertama adalah inflasi, kedua adanya labor force atau employment. Nah, di mana untuk inflasi sendiri, The Fed sudah mengindikasikan akan shift monetary policy framework. Nah, ini inflasi yang sebelumnya itu ditargetkan 2%, sekarang mereka akan membiarkan inflasi untuk run lebih tinggi daripada standar 2% sebelum mereka merubah suku bunga. Sehingga dari yang awalnya market ekspektasi suku bunga bisa naik di tahun 2021-2022, sekarang jadi mundur ke 23-24. Karena basically ini inflasi akan dibiarkan terlebih dahulu supaya US ini lebih cepat keluar dari ekonomi yang cenderung stagnan. Nah, sementara dari segi unemployment juga sama. The Fed juga akan lebih loosen dari segi unemployment, dalam artian mereka melihat bahwa robust job market itu belum tentu mengindikasikan inflasi. Karena dari sebelumnya itu terjadi disparity antara middle to high income population dengan mid to low income population. Nah, sehingga untuk unemployment sendiri mereka akan lebih fokus untuk melihat keseluruhan, terutama untuk yang mid to low income population. Sehingga ini nggak jadi misguidance nantinya pada saat mereka mau menaikkan suku bunga. Nah, kedua hal ini cenderung sangat positif untuk market ya, karena kedua hal ini mengindikasikan bahwa The Fed ini sangat dovish gitu di posisi sekarang. Bahkan kalau misalkan
sebagai quote penutup, kalau kita ambil statement Jerome Powell di bulan Juni, itu dia sempat mengatakan, we're not even thinking about rising rates. Jadi kita nggak even mikir untuk berpikir menaikkan suku bunga. Nah, ini berarti ini betul-betul dari The Fed itu mau melihat sebuah perubahan di ekonomi yang real dulu, baru mereka even consider untuk menaikkan suku bunga. Dalam artian, selama masih ada overhang dari ekonomi, atau selama masih ada bayang-bayang COVID-19, atau recovery masih belum begitu sempurna, otomatis suku bunga ini akan cenderung di-keep di level yang rendah. Nah, sehingga hal ini otomatis akan cenderung positif untuk equity market. Nah, mungkin segini yang dapat saya sampaikan untuk interest rate outlook. Mungkin bisa saya kembalikan ke Ibu Lely ya. Baik, terima kasih sekali tadi Pak Evan untuk pemaparannya. Dari yang tadi Bapak sampaikan, ada banyak sekali insight baru ya yang bisa saya dan Bapak Ibu peserta webinar dapatkan. Betul begitu Pak Hasbi? Ya, terutama tadi saya ngelihat grafiknya Pak Evan tuh bagus banget tuh yang waktu tadi korelasi antara suku bunga yield ya. 10-year government, jadi Sun 10 tahun dengan GCI, dengan IHSG. Ternyata kalau kita lihat data historisnya gitu, baru ketahuan polanya tuh, bahwa pas yieldnya itu turun gitu ya, suku bunga itu bergerak turun, itu periode di mana IHSG itu justru naik gitu ya. Dan kalau misalnya sudah pada titik bottomnya suku bunga, kemudian suku bunga bergerak naik gitu ya, itu hati-hati, IHSG kemungkinan malah justru turun gitu ya. Iya, nah, betul. Tapi bisa disimpulkan nggak Pak Evan, kita sebenarnya kalau ngelihat dari pergerakan tren suku bunga, apakah kita sudah di titik yang paling bawah suku bunganya ini, atau sebenarnya masih di tengah-tengah Pak? Kalau kita melihatnya, kalau misalkan di tengah, enggak ya. Karena kan dulu bond yield kita tuh sempat nyampe level 8,1 ya, pada saat kita peak-peaknya atau bottom-bottomnya di bulan Maret, April, Mei ya. Nah, tapi sekarang kan kita udah sedikit di bawah 7%. Nah, kalau untuk bond yield sendiri kita ekspektasi masih bisa turun lagi sih, mungkin ke level 6,5-an. Nah, sehingga kalau masih ada room ya? Iya, itu di tengah sih masih enggak. Cuma kita melihat seharusnya ini flow-nya kalau secara upside dan downside risk-nya lebih menarik di equity gitu kan. Di equity ini masih terbuka lebar ya. Misalnya equity kita itu masih bisa dibilang sangat murah sih, bisa dibilang. Oke. Cuma banyak kalau misalnya kita berbicara dari feedback dari banyak nasabah juga nih Pak Evan, mungkin Pak Jamil juga nanti bisa menambahkan. Jadi seringkali kalau kita juga sampaikan kepada nasabah, yuk mulai untuk masuk ke equity juga. Banyak orang yang saat ini masih berpikir ulang gitu, karena mungkin berpikirnya bukannya equity market atau pasar saham itu kan membeli suatu prospek pertumbuhan gitu. Nah, kalau kita ngelihat ekonomi kayaknya dalam beberapa waktu ke depan itu, apalagi The Fed itu justru view-nya kan suku bunga rendah, artinya kan dia memfaktorkan kayaknya ekonomi pemulihannya bakal lama gitu ya. Jadi orang lihatnya, wah berarti pertumbuhannya kayaknya belum akan kelihatan dong. Bagaimana tanggapan Pak Evan, Pak, kurang lebih dengan itu? Nah, tadi seperti chart yang kita ada sempat show sih Pak. Jadi kalau misalnya equity market itu kita melihatnya itu cenderung view-nya itu lebih ke depan sebetulnya. Sehingga hal-hal yang terjadi, misalkan ada berita seperti GDP second quarter yang negatif, itu otomatis sebetulnya sudah dibahasin oleh market. Dan juga market pun itu kan selalu ahead of the curve ya, di mana analis itu kan cenderung aktif untuk upgrade dan juga downgrade earnings. Di mana earning cycle itu memang pada awal tahun itu cenderung menurun karena dengan ada COVID semua pada downgrade. Nah, cuma yang terjadi sekarang ini meskipun kondisi masih uncertain dan juga kita mungkin masuk technical recession di kuartal ketiga, tapi earning cycle ini udah mulai meningkat sebetulnya. Nah, bahkan berita-berita yang kita terima terakhir pun juga cenderung lebih positif. Kalau kita lihat dari segi balance of payment kita di atas ekspektasi, dari segi CAD kita di atas ekspektasi. Dan juga dari segi earnings pun juga beberapa seperti perbankan dan juga consumer itu yang ditakutkan oleh pasar, ternyata nggak seburuk itu gitu ternyata. Jadi ternyata masih ada ruangan untuk company ini bisa manuver ya. Karena kan untuk secara kinerja pun juga pasti tergantung dengan earnings kan, di mana memang secara ekonomi pasti akan terganggu oleh COVID-19, akan tapi
kita juga perlu ingat kalau misalnya suku bunganya juga cenderung kondusif nih, jadi otomatis untuk company dari segi solvency, dari segi earnings itu juga pasti akan kebantu pasti. Dan pemerintah pun juga terus mengeluarkan stimulus. Nah, sehingga kalau kita bilang sih, kita seharusnya kita nggak perlu takut gitu. Selama kita tahu gambaran ke depannya gimana, kita melihat, oh ke depannya itu akan ada COVID-19, ke depannya ekonomi akan pulih. Mungkin nggak sebagus 2019, tapi kita kan yakin direction ini lebih ke arah positif directionnya ini. Dan pemerintah kita pun juga pemerintah yang kredibel, di mana kebijakan dan juga stability-nya tidak perlu dipertanyakan. Nah, sehingga kalau misalnya selama gambaran ke depan ini positif, otomatis kita melihat secara upside dan downside atau risk reward-nya menarik. Gitu. Ya. Itu Lel, makanya kalau kenapa kita itu selalu ketinggalan mulu gitu ya. ISG udah naik kemana, baru kepikiran, oh bagus nih gitu kan. Apalagi kalau ini Pak Jamiel, kalau investor reksadana itu, apalagi yang reksadana saham, biasanya itu kalau mau beli reksadana dilihat dulu Pak, setahun terakhir berapa persen gitu. Kalau setahun terakhir udah naiknya 20% justru dibeli Pak gitu kan. Wah bagus gitu. Padahal jangan salah, jangan-jangan 20% itu udah di top-topnya saham tuh Pak. Ya. Gimana Pak Jamiel kalau mencermati begitu Pak? Ya sebetulnya mestinya kita pakai teori itu ya, buy at low, sell at high. Bukannya terbalik, kita buy at high, habis itu cut loss. Ada di tengah kondisi begini yang cut loss ada aja walaupun tidak banyak, tapi itu sebenarnya pola yang salah ya. Justru harusnya kita sebetulnya nih kita harus belajar dari beberapa krisis-krisis yang dialami Indonesia sebelumnya. Tahun 98, tahun 2008 itu sudah terbukti. Ya, jadi kalau kita ambil horizon time sejak tahun 98 krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, sekarang Indonesia bukan krisis ya. Kita baru kemungkinan resesi different thing ya, itu bukan krisis. Nah, krisis yang terjadi tahun 98 itu indeks kan level terendahnya sekitar 250. Bayangin, setahun kemudian indeks recover naik ke level 500-an kalau saya nggak salah. Ya. Nah, bayangin, kemudian tahun 2008, 10 tahun setelah itu terjadi juga krisis subprime mortgage. Ya. Indeks sempat waktu itu tertinggi 2000-an, 2000 lebih lah. Kemudian turun 60%, marketnya ke level sekitar 1100. Ya, itu aja 10 tahun sudah double kan, dari 500 ke 1100. Sekarang indeks 5280 tadi penutupan sore. Kita bisa bayangkan kalau kita tarik horizon time yang begitu panjang, waduh sebetulnya potensi keuntungan di pasar saham itu sangat-sangat besar. Bayangin dari tahun 98 level terendahnya 250, sekarang 5.280. Kalau kita tarik tertinggi indeks itu di level 6.500-an, hampir 6.600. Ya, berarti sekarang kalau indeks di level 5.280 masih ada potensial upside ke level tertingginya aja itu sekitar mungkin 20-25% ya kalau saya nggak salah hitung. Ya, dibandingkan dengan yield dengan suku bunga lah, oh jauh sekali, suku bunga 4% sekarang aja kan, waduh jauh sekali. Kapan kita istilahnya bisa mengalahkan inflasi, kapan kita bisa mendapatkan capital gain yang signifikan gitu kalau kita enggak switching ke saham. Ya, jadi kita harusnya belajar dari dua krisis yang sebelumnya. Justru pada saat terjadi pandemi COVID, di mana orang takut, ya, tapi takutnya nggak rasional ya. Takut yang berlebihan itu sebetulnya nggak bagus. Takut dalam batas yang wajar, ya, itu baik. Itu seperti rem lah. Ya mobil kalau nggak ada rem bahaya juga ya. Ya. Jadi dalam batas yang wajar, takut disertai dengan rasio-rasio yang logis, kita semestinya nggak perlu sampai berlebihan. Ya, jadi kita bisa melihatlah dua krisis yang sebelumnya itu sudah membuktikan bahwa Indonesia nggak kenapa-napa tuh. Ya kan, apalagi kondisi sekarang 2020 jauh berbeda dibandingkan dengan krisis 98 maupun 2008. Indonesia, posisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini sudah jauh-jauh much better dan lebih kuat. Jangan lupa ya, Indonesia itu masih masuk dalam investment grade. Jadi artinya apa? Indonesia secara fundamental tuh diakui dunia dalam kondisi yang sebetulnya relatif sehat. Jadi nggak ada yang perlu sampai kita ketakutan berlebihan. Jadi beberapa saham yang waktu awal pandemi COVID dibuang
dihajar turun, itu sebenarnya kesempatan kita untuk masuk saham banking terutama, ya kan. Yang big cap aja dah, kita nggak usah ngomong yang second liner, yang third liner, yang big cap itu kan waduh, diskon overall sale, ya great sale, bursa great sale. Astra, ya kan, saham Astra turun sampai berapa, 3.000-an ya, di bawah 4.000. BRI, ya kan, even BCA sekarang turun berapa, sekarang udah balik ke posisi yang mendekati ini ya, sebelum turun mungkin ya. Terus kemudian saham-saham banking yang lain lah, ya seperti BNI, Bank Mandiri. Banyak lah kalau kita lihat saham-saham big cap. Jadi itu sebenarnya kesempatan. Dari titik terendah pandemi COVID awal Maret tuh sampai sekarang tuh udah terbukti market aja sudah naik 20-25%. Jadi sebetulnya kita lost opportunity. Nah, tapi iya, tidak ada kata terlambat deh kalau seandainya kita mau ingat bahwa indeks kita pernah mencapai level 6.500, sebetulnya masih ada potensial upside. Dan kita harus optimis. Ya, kita nggak bisa terus takut tanpa satu keberanian untuk untuk memutuskan berinvestasi di saham. Kenapa? Karena kita lihat banyak hal-hal yang positif ya ke depan dibandingkan hal-hal yang negatif. Memang angka di Indonesia terus pecah rekor ya, hari ini saya lihat juga pecah rekor lagi 3.600-an. Tapi di samping itu kita lihat pemerintah juga berupaya keras untuk vaksin ini supaya bisa diproduksi Januari dan dibagikan ke seluruh rakyat. Nah, once COVID ini sudah bisa diatasi dengan vaksin, saya rasa semua akan back to normal. Saat itu sudah terlambat kalau kita mau masuk ke saham. Jadi sebetulnya masuk ya kondisi sekarang, di mana masih ada potensi upside ke depannya. Ya, dan kita lihat juga pemerintah juga berupaya memberikan stimulus-stimulus ya. Ada yang terima bonus di rekening tabungannya dan sebagainya, itu untuk dibelanjakan ya, untuk menggerakkan ekonomi. Dan sebetulnya juga udah ada clue-nya ya. Kalau Q2 itu kita GDP itu minus 5,3, sudah ada clue-nya bahwa Q3 kemungkinan kita minus 1 kan. Antara minus 1 atau 0, mudah-mudahan 0 dah, jangan sampai kita resesi ya. Tapi kalau seandainya minus 1 pun sebetulnya kan sudah ada pertumbuhan ya, sudah ada perbaikan lah. Dari minus 5 ke minus 1. Dan Q3 juga kemungkinan kita baru akan positif sedikit ya. Itu clue-nya ya, forecast-nya seperti itu. Bahkan di juga tahun depan ekonomi kita akan targetnya akan kembali recover gitu loh. Nah, jadi kita harus melihatnya ke sana ya. Kita jangan melihat yang pesimis terus, jangan kita larut dalam ketakutan. Kita harus melihat bahwa ada peluang ke depan yang bisa memberikan potensi keuntungan buat kita. Nah, itu kira-kira dari saya ya. Jadi benar kalau ungkapan orang bahwa setiap krisis itu melahirkan orang-orang kaya baru ya Pak ya? Ya betul. Contohnya Lo Keng Hong, ya Warren Buffett Indonesia pada saat awal pandemi itu justru yang masuk. Kan ada filosofinya Warren Buffett ya, yang di sana ya, Warren Buffett asli ya. Oh, di saat di saat orang takut, dia berani. Di saat orang berani, justru dia takut. Ya. Nah, itu ada filosofi dia seperti itu. Ya. Nah, justru itu yang dilakukan oleh para investor-investor yang berhasil. Ya, ada kesempatan di dalam setiap krisis, ada opportunity di situ. Thank you Pak Jamil. Saya lihat sih Leli sudah mulai ada beberapa nasabah yang sudah mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa tulis di box Q&A yang ada di bawah. Mungkin sebelum ke audiens, saya tadi cukup juga tertarik, ternyata yang perlu kita highlight bahwa investasi itu terutama di equity itu selalu ahead the curve Pak Evan ya. Jadi sebenarnya kalau kita udah bicara ini bakal ekonomi slow segala macam, semua orang juga udah tahu gitu ya kondisinya ke arah sana. Jadi sebenarnya
apa yang terjadi di market kita hari ini itu sebenarnya sudah memfaktorkan juga fear-nya ke arah sana, kekhawatiran pelemahan lebih panjang dan segala macam itu harusnya sudah terreflek di market saat ini ya Pak ya? Iya betul. Ya, tugas kita sebagai MI adalah lebih ke arah melihat company-company mana, sektor-sektor mana yang cenderung recover lebih cepat daripada sektor lainnya. Dan itu pasti upside yang lebih besar. Nah kan, tapi kita melihatnya sih kalau misalkan kondisi yang terjadi sekarang itu mostly udah diprice oleh market sih, karena market itu selalu melihat gambaran kondisi perekonomian ke depan. Ya. Oke. Lalu rasanya kita sudah banyak pertanyaan yang masuk. Silakan saatnya untuk kita ke audiens ya, Pak Jamil, Pak Evan ya. Ya, silakan. Tidak capek-capeknya saya, tidak bosan-bosannya saya untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaan di drop di box Q&A ya Bapak Ibu. Sembari menunggu pertanyaan berikutnya, saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Zainarudin Hamkah. Ini ditujukan kepada Bapak Jamil, Pak. Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak Jamil mengenai RDPT stabil dari Sinarmas AM. Apa yang membuat reksadana ini grafiknya selalu meningkat? Dan apakah ini grafik seperti RDPU tidak akan bisa turun? Demikian Bapak. Yang bertanya namanya Bapak Zainarudin, Pak Jamil. Monggo Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Perlu mungkin saya ingatkan juga bahwa yang namanya setiap investasi itu pasti ada resiko. Ya, jadi nggak mungkin kalau kita bilang reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang nggak ada resiko, kita juga nggak bisa ngomong seperti itu. Ya, karena tetap yang namanya investasi semua ada resiko. Kembali kepada masing-masing manajer investasi bagaimana mengelola resiko tersebut. Ya. Dan juga bagaimana manajer investasi menetapkan kebijakan atau strategi investasinya. Di situ yang penting. Nah, dalam hal ini bagaimana peran manajer investasi mengelola portofolio reksadana, ya itu penting. Pemilihan portofolio dan juga pemantauan, monitoring, ya itu semua menjadi salah satu keunggulan dari setiap manajer investasi. Ya. Tentu untuk dana mas stabil, karena dia reksadana pendapatan tetap yang sifatnya lebih kepada corporate bond, ya tentu akan berbeda halnya dengan reksadana pendapatan tetap lainnya yang kita miliki yang berbasis obligasi negara. Karena obligasi corporate relatif lebih stabil dalam hal pergerakan harganya dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Oleh karena itu disitulah ada strategi yang kita terapkan di dalam pengelolaan stabil sehingga kita bisa manage resiko dari portofolio di dana mas stabil. Nah, pasar uang walaupun cenderung juga pergerakan NAB-nya cenderung juga positif, bukan berarti nggak ada resiko. Ya semua pasti ada resiko apabila terjadi one prestasi terhadap portofolio dari satu reksadana. Ya, di situ aja. Jadi tinggal bagaimana setiap manajer investasi bisa menerapkan strategi pengelolaannya yang konservatif dan juga aktif monitoring terhadap performance dari portofolionya. Kira-kira gitu ya. Baik, semoga cukup menjawab ya Bapak Zainarudin. Pertanyaan kedua ini Bapak, dari Bapak atau Ibu ya, Bapak atau Ibu Michelle Tan, apakah benar-benar akan terjadi resesi mengingat saat ini ekonomi sudah berangsur pulih? Nah ini mungkin saya berikan kepada Bapak Evan ya Bapak, monggo Bapak. Baik. Iya, kalau misalkan resesi, makanya tadi kita ada bilang kalau misalkan secara kondisi ekonomi memang ini udah mulai berangsur pulih ya. Cuma kan nggak terlepas kalau misalnya secara pertumbuhan year on year Q3 dibandingkan Q3 lalu kita cenderung negatif. Mungkin seperti tadi Pak Jamil udah sampaikan di kisaran 0% hingga minus 1%. Nah mungkin kalau misalnya kita perlu ingatkan juga kan kalau misalnya kita compare dengan Q3 tahun lalu, memang Q3 tahun lalu itu bisa dibilang quarter yang cukup baik ya, jadi itu banyak sekali government spending di sana, terus juga ada election kan, kalau kita perlu kita ingat lagi, sehingga cenderung otomatis tingkat konsumsi itu lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang. Dan juga memang sekarang kondisi udah mulai berangsur-angsur menuju new normal,
Cuma memang ada beberapa industri yang kita lihat masih belum bisa 100% seperti sebelum COVID ya. Memang segenap industri itu udah mulai kembali recover. Kalau misalkan kita compare dengan awal tahun, itu mungkin sekarang di kisaran 70% dari normal. Kalau misalkan pada saat COVID itu drop ke sekitar 20 hingga 30% dari normal. Jadi ini memang sudah mulai membaikan, akan tapi masih belum 100%. Nah, sehingga secara pertumbuhan year on year itu pasti akan bisa dibilang ada possibility di bawah 0. Nah, secara definisi itu adalah resesi. Meskipun kondisinya sekarang sudah membaik, akan tapi makanya kita sebutnya sebagai technical recession untuk kondisinya. Mungkin. Baik. Bapak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Jeffrey S. Dengan kondisi sekarang, saham sektor apa yang tepat untuk kita beli? Ini bisa dijawab oleh Pak Jamil dan Pak Evan. Silakan Bapak. Ya, silakan Evan dulu. Baik. Nanti saya tambahkan. Pak Evan. Ya, kalau misalkan kita melihat sektoral, kan pada saat ekonomi itu lagi turun-turunnya, otomatis investor ada baiknya bersembunyi atau berlindung di sektor-sektor yang bersifat defensif. Nah, karena pada saat ekonomi itu mulai recover, cenderung pasti sektor-sektor yang cyclical yang akan lebih diuntungkan. Nah, sehingga kalau misalkan dari segi karakteristik, kita at this point lebih suka dengan sektor-sektor yang bersifat cyclical. Nah, terutama yang juga diuntungkan dengan suku bunga yang rendah dan juga tren komoditas yang meningkat. Jadi yang mungkin bisa saya beri gambaran itu sih. Jadi kita lebih suka cyclical dibandingkan dengan defensif, dan lebih spesifik lagi kita mungkin lebih suka dengan yang berbasis interest, yang diuntungkan dengan interest rendah dan komoditas. Baik, Pak Jamil, mungkin mau menambahkan Bapak? Ya, mungkin saya tambahkan untuk investor yang pasif, ya dalam artian dia kurang memiliki informasi yang memadai untuk berinvestasi saham secara langsung, saya pikir bisa berinvestasi ke reksadana saham yang berbasis indeks. Ya, jadi kita reksadana saham berbasis indeks itu kita mengikuti indeks saja, ya. Pergerakan indeks naik, ya otomatis performance juga akan naik, ya. Dan kenapa saya rekomen itu? Karena sudah terbukti pergerakan indeks itu akan secara jangka panjang akan positif. Ya, sementara kalau kita berinvestasi langsung ke saham, kita bisa salah pilih, ya. Dan perlu kita tahu juga bahwa pada saat investor asing masuk, ya, kembali ke pasar modal di Indonesia, pasti yang diincar atau dibeli pertama kali adalah saham-saham yang big cap, yang berkapitalisasi besar, berfundamental bagus, ya. Nah, itu yang akan duluan naik atau recover, dan memang sekarang tanda-tandanya sudah kelihatan, ya, saham-saham yang big cap sudah recover, harganya sudah naik cukup signifikan dari terendah. Jadi saran saya seperti itu. Kalau yang kurang paham, ya saya kira masuklah ke reksadana berbasis saham tapi yang follow index, ya. Kita ada itu namanya SIMA Saham Maksima. Itu underlying-nya adalah saham-saham yang terdapat di dalam IDX 30, jadi 30 saham. Dan kalau saya lihat uniknya, IDX 30 dibandingkan dengan IHSG, itu jauh performance-nya lebih bagus IDX 30. Ya. IHSG itu 3 bulan terakhir, itu 10,2%, sementara IDX 30 13,03%. Jadi IDX 30 unggul 3% kurang lebih dibandingkan dengan IHSG. Begitu juga dengan SIMA Saham Maksima. Jadi kinerjanya itu 14,14%, lebih unggul sedikit dibanding indeksnya. Ya, jadi disitulah saran saya kalau seandainya buat investor yang mau masuk ke saham, berinvestasi saham tapi kurang paham mau investasi ke saham apa, sektor apa, jadi kita masuk aja ke yang pasif gitu, ya. Berarti untuk nasabah atau investor yang tidak terlalu paham dengan saham, Bapak sarankan untuk masuk ke reksadana saham gitu ya Bapak ya? Iya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya Bapak.
dari Bapak Setiawan Agus Widojo, sektor apa yang paling terpuruk dan akan cepat kembali naik kapan ya? Ini bisa dijawab oleh Pak Evan. Monggo Bapak. Iya, kalau mungkin sektor apa yang paling terpuruk at this point ini kita lihatnya ya, ya otomatis yang pertama pasti sektor-sektor aviation ya, karena kan basically dengan adanya COVID-19 kan orang jadi lebih jarang berpergian kan, jangankan berpergian naik pesawat, gitu, keluar rumah aja pasti akan dikurangi, bahkan ada beberapa yang work from home. Jadi sektor sih udah yang paling kena itu aviation, meskipun ada juga beberapa sektor lain yang terkena seperti retail karena mal-mal pada tutup pada saat PSBB, terus juga properti, karena kan orang juga pasti akan lebih mengurangi untuk beli big ticket prices ya, atau rumah bisa dibilang. Nah itu pasti akan menjadi sektor-sektor yang apa ya, kalau kita lihat secara performance mungkin bisa dibilang terpuruk ya, atau misalnya turun banyak dibandingkan dengan pre-COVID levelnya. Nah akan tapi sektor-sektor ini juga memberikan upside yang menarik gitu. Kalau misalkan ekonomi ini udah mulai pulih, vaksin udah ada, otomatis seperti retail gitu jadi menarik sebetulnya, karena orang-orang yang sebenarnya di rumah lama pasti juga udah nggak sabar kan pasti buat spending, shopping itu udah pasti. Orang pasti bakal banyak ke mall, karena kan pasti banyak juga yang sudah kepingin gitu, yang namanya human connection kan sebetulnya. Nah, which is sektor-sektor itu juga pasti kalau pada saat ekonomi ini kembali pulih, itu reboundnya cenderung akan lebih kencang dibandingkan dengan yang lain. Akan tapi pada saat uncertain pasti resikonya pun juga cenderung lebih tinggi. Oke, saya suka dengan tadi yang Bapak sampaikan, human connection. Itu istilah baru tuh Pak buat saya. Bapak, ada pertanyaan lagi dari Pak Andi L. Bapak, jadi masih ada potensi masuk untuk RDPT, baiknya yang underlying government bond atau corporate bond ya. Ini memang banyak jadi pertanyaan nih Bapak untuk nasabah-nasabah kita juga ya gitu. Monggo Bapak, Pak Jamil Salim atau Pak Evan, silakan untuk menjawab. Ya mungkin Evan dulu ya. Baik, Pak Evan. Iya, kalau misalkan untuk underlying corporate dan juga government bonds itu kan memang keduanya itu karakteristiknya berbeda ya. Kalau misalkan corporate bonds memang secara imbal hasil cenderung lebih tinggi, akan tapi kalau government bonds itu cenderung lebih aman sebetulnya kan. Nah kalau kita sih melihatnya sebetulnya betul-betul kita nggak bisa melihat secara top down-nya ya, kita melihatnya secara bottom up. Jadi untuk misalnya kita corporate bonds memang yield lebih tinggi, tapi kita harus tahu jelas kira-kira apa gitu. Maksudnya company ini memiliki solvency issue atau company yang kita rasa bisa manuver kondisi seperti sekarang, itu pasti juga akan menjadi pertimbangan ya. Nah sehingga kalau misalkan antara kedua ini memang kita melihatnya risk reward-nya ini memang agak sedikit berbeda. Cuma keduanya itu pasti memiliki opportunity masing-masing keduanya. Baik, Pak Jamil, monggo kalau mau ditambahkan Bapak. Ya, saya kira kembali lagi kepada risk profile nasabah ya, risk profile investor. Jadi sejauh mana ya karakteristik investor itu juga berpengaruh. Karena memang ada yang beberapa yang memang bisa suka dengan high yield, ya mencari yield yang lumayan tinggi, tapi resikonya juga nggak terlalu tinggi. Ya saya kira corporate bond juga masih ada sih ya, tapi memang di tengah pandemi gini sangat selektif ya. Kalau mau cari yang benar-benar sangat aman ya, berarti benar-benar sangat konservatif ya, berarti ya instrumen negara ya, obligasi pemerintah, walaupun dengan yield yang ya harus puas dengan level-level 6%-an begitu, atau di bawah itu ya. Jadi kembali lagi kepada risk profile dari masing-masing investor, karena ada tipe-tipe tertentu yang memang mencari high yield ya, yang mencari yield dengan mengabaikan sedikit risiko ya. Baik, berarti dikembalikan lagi ke profil risiko dari masing-masing investor ya Bapak ya. Ya, dan kalau seandainya nggak bisa membeli secara langsung, ya saya kira serahkanlah kepada manajer investasi, biar manajer investasi mengelolanya, ya kan, dan lihat track record-nya bagaimana, ya track record manajer investasi dan track record produknya, apakah selama ini sesuai dengan ekspektasi investor.
ya. Jadi bisa dilihat dari fund fact sheet ya dan sebagainya gitu. Mungkin Baik. menambahkan tadi. Oh, monggo Pak Bapak. Jamal. Jadi kalau kita bicara reksadana, sudah berbicara reksadana kan sebenarnya reksadana itu by design adalah produk investasi yang prinsip dasarnya adalah diversifikasi. Jadi produk ini sebenarnya di dalamnya kan kalau Anda beli reksadana pendapatan tetap, katakanlah mau yang corporate bonds, mau yang government bonds, isinya juga bukan satu barang gitu. Jadi di dalamnya juga instrumen obligasinya itu banyak, dan memang secara ketentuan nggak boleh tuh ada batasannya untuk kepemilikan di satu obligasi. Sehingga sebenarnya by nature yang namanya reksadana pendapat tetap katakanlah gitu, atau semua reksadana yang open end rata-rata semuanya itu isinya terdiversifikasi. Nah, jadi sebenarnya risikonya udah kesebar gitu sebenarnya untuk menurunkan tingkat risiko dari investasi itu sendiri. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Gary Benedict. Tadi kan disampaikan bahwa investor lebih melihat potensi market ke depan, karena itu GCI cenderung stabil. Tapi kalau ekspektasinya ternyata salah dan COVID memburuk, serta data-data ekonomi juga tidak pulih seperti yang diharapkan, resiko untuk equity marketnya seperti apa? Dan kalau ada koreksi dalam lagi, mungkin sejauh apa? Monggo Bapak, saya berikan ke Pak Evan ya untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk Pak Jamil dan Pak Hasmi nanti kalau mau menambahkan juga monggo. Iya. Evan? Ya, baik. Iya, jadi memang kalau misalkan untuk kondisi sekarang ya kan bisa dibilang ini masih ada uncertainty yang kita masih lihat di depan. COVID-19 memang secara development ini vaksinnya cukup positif, bahkan kalau kita lihat per bulan Agustus kemarin itu ada beberapa nama yang sudah memasuki fase 3 trial atau fase terakhir sebelum approval. Di mana secara progres ini cukup bisa dibilang menjanjikan. Cuma memang ada resiko bagaimana kalau misalkan dari fase 3 ini nggak di-approve, atau misalkan udah approve pun tapi dari segi disbursement, dari segi produksi, manufacturing vaksinnya, distribusi masih di bawah ekspektasi. Bagaimana kalau jadi seperti itu? Ya memang pasti ada resiko ya. Untuk equity market juga pasti ada resiko. Dan kalau itu terjadi, nggak menutup kemungkinan indeks kita pasti bisa ada pullback. Nah, cuma kalau kita lihat, sebetulnya pullback ini pun juga pullback yang bisa dibilang cukup sehat dan juga masih terukur bisa dibilang. Kenapa kita bilang ini terukur? Karena kalau kita lihat secara money flow, sebetulnya yang mendorong indeks kita itu lebih ke arah retail awalnya pada saat bulan bottom tahun ini, di bulan April Mei itu yang lebih ke arah beli banyak itu adalah retail. Itu investor yang dorong. Baru terakhir beberapa bulan ini adalah local institusi. Di mana kenapa? Meskipun selama 4 bulan ini foreign cenderung selling, indeks itu cenderung meningkat. Itu berarti ada perlawanan dari local institution dan juga local retail. Nah, jadi kalau misalkan ternyata yang terjadi itu nggak sesuai ekspektasi, memang flow yang selama ini masuk ada potensi keluar. Cuma kita jangan lupa, kalau selama ini sebenarnya foreign itu masih selling, mereka pun juga belum ambil posisi. Nah, sehingga kalau misalkan ada pullback karena ada kekecewaan dari segi development, yang lokal ini mulai jual, otomatis itu bisa menjadi inflection point untuk foreign bisa masuk. Karena kalau misalnya kita lihat secara relatif valuasi, ya indeks kita itu masih bisa dibilang satu yang paling laggard di Asia dan juga untuk global. Nah, kalau misalnya terjadi pullback simply karena COVID yang vaksin terhalang, sebetulnya itu jadi inflection point untuk foreign masuk. Kenapa? Karena ya kalau secara valuasi yang lain udah lebih mahal. Dan kalau penyebabnya karena vaksin, ya itu impact-nya lebih ke arah ke semua negara sebetulnya, bukan cuma Indonesia. Nah, sehingga at that point, it's only logical for them to move to cheaper valuation index sebetulnya. Pergi dari growth menuju value at that point. Nah, sehingga indeks kita, kenapa kalau misalkan ada pullback pun menurut saya lebih terukur dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau misalkan penyebabnya karena ada disappointment dari segi vaksin ya, misalkan. Baik, ada lagi yang mungkin mau menambahkan? Saya mungkin tambahkan. Kita bisa terapkan strategi dollar cost averaging pada saat market mengalami penurunan lagi ya. Jadi jangan khawatir, memang market akan volatile di tengah situasi begini, tapi kalau seandainya ada opportunity kita bisa beli dengan harga lebih murah lagi, ya itulah kesempatan kita untuk beli lagi ya. Jadi kita bisa average down lagi, dan di situ sehingga kita bisa mendapatkan harga-harga barang yang lebih murah lagi. Ya, jadi don't worry,
saya pikir ya kita nggak perlu terlalu takut, justru malah kalau investor kawakan justru malah kalau ada harga turun dia malah happy kesempatan untuk dapat barang lebih murah lagi. Ya, jadi jangan takut, kita harus optimis gitu ya. Itu aja. Baik, berarti pelurunya dihemat ya Pak ya, masuk bertahap ya Pak ya. Jangan 100% lah ya. Baik, mungkin nambahin Pak Hasbi? dikit karena kebetulan Pak Geri juga ini teman baik saya, Pak Geri Benedik ini. Ya, jadi Pak Geri juga saya rasa optimisme kita harus dibangun, dan optimisme itu bukan sekedar tanpa alasan. Kalau kita melihat tadi yang disampaikan Pak Evan juga, dibandingkan katakanlah kita bicara 4 atau 5 bulan yang lalu itu sangat jauh berbeda. Salah satu optimisme kalau kita sudah bicara COVID adalah ditemukannya vaksin. Ini kan tinggal masalah delivery waktunya nanti kan untuk katakanlah penanganannya ke depan. Tapi dibandingkan berapa bulan yang lalu ini kondisinya udah jauh berbeda sih sebenarnya menurut saya. Setuju Pak, setuju. Baik, menginjak ke pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Go Tai Kui, mengapa dana investor asing lebih banyak masuk ke pasar bond daripada pasar saham? Sebenarnya lebih menguntungkan mana bagi investor retail? Monggo Bapak. Pak Evan, nanti ditambahkan dengan yang lain ya Pak? Oke, boleh. Iya, karena kalau misalkan secara dari segi valuasi, memang kalau misalnya kita lihat secara bonds ya terutama, itu interest spread kita tuh salah satu yang paling menarik sih, dimana kalau misalnya kita melihat spread antara government bonds yield Indonesia dengan Amerika Serikat, pricing in inflation yang tergolong cukup rendah juga di level sekarang 1,52%, itu otomatis bonds kita tuh memiliki spread yang cukup menarik bisa dibilang. Nah, sementara dari segi equity market memang ada concern dari segi earnings recovery, karena kan kalau misalnya kita bilang indeks itu mahal atau murah, pasti juga tergantung dari earnings momentumnya kan, bagaimana. Nah, sehingga otomatis kita yang COVID-19 casesnya ini agak behind the curve, itu menjadi kayak sebuah nilai kurang basically untuk equity market. Itu kenapa kita selama ini agak di-discount oleh foreign investor. Nah, cuma kalau misalnya kita melihat secara relatif valuasi pun juga, memang kalau kita lihat secara historical trend ya, misalkan ini saya sih ada chartnya, saya lagi nggak bawa. Kalau kita lihat secara valuasi sebenarnya IHSG dengan emerging market, itu memang pada saat krisis itu kita selalu di-diskon lebih besar. Nah, akan tapi pada saat recovery kita cenderung di value lebih mahal, karena dari segi growth kita cenderung lebih besar potensinya dibandingkan dengan yang lain. Cuma pada saat krisis memang kita di-diskon lebih mahal, satu ya karena earnings recovery, dan kedua karena currency yang cenderung volatile. Nah, kan, tapi ya seperti tadi Pak Jamil udah sampaikan ya, di sini kita tuh kalau bisa kita lebih ke arah melihat untuk jangka panjangnya gimana, dan memang kalau misalnya kita masih ada keraguan, kita bisa lakukan dollar cost averaging. I think itu strategi yang betul-betul pas pada saat ini sih. Jadi kita nggak ketinggalan momentum, akan tapi kita juga nggak menghambur-hamburkan peluru, kita nggak langsung investasi satu tempat, at the same time dari resiko profit kita jadi tinggi. Jadi kita bisa lebih ke arah berkala. I think itu strategi yang cukup baik sih. Baik, berarti diperlukan strategi-strategi untuk momentum-momentum tertentu ya Bapak ya? Iya, betul. Saya langsung ke pertanyaan berikutnya saja. Ini bagaimana, saya pilih pertanyaan ini Bapak karena ini sepertinya benar-benar newbie sekali di pasar modal. Jadi ini saya berikan kepada Bapak Jamil Salim. Gimana tanggapan Bapak apabila ada seseorang yang tidak yakin menaruh dananya di tabungan atau mungkin di investasi maksudnya ya Bapak, sampai seseorang itu tidak mempunyai dana yang disimpan di bank, Pak. Bagaimana Bapak? Jadi intinya tidak percaya, Pak. Iya, kalau soal kepercayaan ya, saya kira kembali lagi ya, investor harus melihat track record. Ya, memang ya kita sebagai pemilik dana ya kita nggak bisa sembarangan menempatkan dana kita ke sembarang tempat, itu wajar ya. Nah, di satu sisi kita lihat bank suku bunga turun terus, ya. Boleh dikatakan kalau kita taruh di tabungan nyaris tanpa bunga mungkin ya, dipotong biaya admin, potong pajak, dipotong biaya-biaya lain ya. Jadi tentu harus ada alternatif ya. Saya kira udah bukan saatnya masyarakat Indonesia itu menaruh uangnya di tabungan ya, karena bukannya kita jadi kaya,
tapi uang kita malah minus tergerogot oleh inflasi. Ya, jadi kita harus berinvestasi. Tinggal bagaimana cara kita berinvestasi, tentu memilih tempat yang aman, relatif terpercaya, dan juga punya track record yang baik. Ya, itu yang pertama kali. Ya, kita pilih dulu tempatnya. Setelah kita pilih tempat, kita pilih produk. Pilih produk yang seperti apa, tentu yang sesuai dengan profil risiko masing-masing orang. Saya nggak bisa paksakan satu reksadana tertentu ke orang A, B, C, tentu berbeda-beda masing-masing risk appetite-nya, ya. Tapi kalau bicara investasi jangka panjang, ya, saya kira harus kita melihat reksadana saham sebagai salah satu alternatif, ya, karena itu tadi saya sudah bicarakan di awal, saya sudah share bagaimana indeks tahun 98 perkembangannya sampai saat ini, ya. Jadi kita investasi bukan melihat hitung bulanan, tahunan, tapi benar-benar horizon time-nya 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Baru di situ kita akan memetik hasil yang optimal. Sebetulnya prinsip investasi sama seperti kita memiliki properti, aset properti. Ya, pada saat kita membeli satu aset properti kan bukan kita mau beli properti saat ini, tahun depan kita jual. Ya, kita biasanya cenderung kalau beli properti itu kita bisa simpan untuk jangka waktu yang sangat panjang, ya, karena memang salah satunya adalah keuntungan dari investasi properti memang harga cenderung nggak turun, ya, tapi harus jangka panjang dan di tengah kondisi tertentu jual pun susah, ya, tidak seliquid reksadana atau investasi di pasar modal. Nah, jadi kira-kira itu strategi yang untuk investor pemula, ya, saya kira harus melihat dua poin tersebut, ya. Satu, pilih perusahaan atau manajer investasi yang punya track record baik, perusahaan yang cukup kuat, yang kredibel, ya, dan yang kedua pilih produk yang sesuai dengan risk profile-nya. Baik, ada dua itu, sama mungkin ada disesuaikan dengan tujuan keuangannya juga ya Pak ya? Iya, pasti. Betul. Nah, investasi itu kan jangka panjang ya, jadi harus bedakan dengan menabung. Ya, kalau misalkan untuk berinvestasi ya bisa jangka panjang. Gitu. Setuju Bapak. Kita menginjak pada pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Ivan Yusoni. Untuk long term, lebih baik mana dibanding dari sektor finansial ataupun pertambangan, maksudnya sektor mana yang lebih baik, apakah sektor finansial atau pertambangan, Bapak? Ini saya berikan ke Pak Evan ya, monggo Pak Evan. Iya, kalau misalkan secara long term itu pasti lebih cenderung lebih stabil untuk finansial ya. Kalau kita lihat perekonomian kita itu kan sebenarnya dibagi menjadi tiga bisa dibilang. Jadi ada sisi yang ini fokus di ekspor, ada sisi yang fokus di impor dan juga domestik, dan ada juga perbankan atau finansial yang di tengah, di mana ini secara siklus ini cenderung lebih stabil dibandingkan dengan sektor lainnya. Nah, sementara kalau misalnya kita compare dengan pertambangan itu kan lebih ke arah cyclical sebetulnya bisnisnya. Dan di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, otomatis dan kedepannya juga otomatis pertambangan itu in terms of profitability dan juga margin pasti akan cenderung normalize ya, karena kan sekarang banyak negara pun juga udah mulai kembali ke energi terbarukan kan seperti solar, jadi pasti ada semacam trendnya juga. Jadi kalau misalkan untuk long term pasti kita sarankan yang risk profile-nya lebih rendah sih, seiring dengan kondisi yang bisa dibilang terus berubah-ubah ya, dan dimana kalau finansial ini kita lihat lebih resilient kalau misalkan dengan kondisi. Jadi untuk tujuannya untuk long term sih kita lebih suka finansial sih. Baik, untuk long term lebih disarankan untuk sektor finansial ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Joe, sebagai pemula, jika profil moderat ingin coba belajar berinvestasi agresif, apakah ada saran berapa persen total dana yang akan diinvestasikan untuk penempatan investasi agresif atau di saham? Saya berikan pertanyaan ini ke Bapak Jamil. Monggo Bapak. Ya, saya kira kalau profil moderat itu bisa di saham tuh sekitar 10-20% ya. Kemudian bisa di sisanya tuh di fixed income maupun di money market. Ya. Nanti kalau dia bisa move dari
yang moderat ke agresif, mungkin porsi sahamnya bisa diperbesar. Berarti itu nanti disesuaikan lagi dengan tingkat advance-nya ya Pak ya, beliau sebagai investor ya Pak ya. Ya kan pengalaman investor bisa berubah ya seiring dengan waktu gitu. Nah, atau kalau dia ingin belajar. Ya, atau kalau dia moderat tapi dia belum punya pemahaman untuk manage investasinya, ya dia masuk ke balance fund, reksadana campuran, which is reksadana campuran itu terdiversifikasi semua jenis aset, baik itu saham, baik itu pasar uang maupun pendapatan tetap, semua ada di situ. Ya, terdiversifikasi tergantung situasi dan kondisi market. Ya, manajer investasi yang bisa mengelola sesuai dengan market timingnya. Ya, nah saya kira untuk moderat bisa dicoba balance fund, ya reksadana campuran. Baik, Bapak, kita menginjak di pertanyaan terakhir dari Ibu Melisa Florita. Kan tadi dikatakan bahwa jika tidak mau invest sendiri di saham, baiknya dapat berinvestasi di saham lewat reksadana indeks. Tapi kalau kita lihat di chart, dalam 4-5 tahun terakhir, return dari IHSG hanya di kisaran 4%. Berarti hanya sedikit lebih tinggi dari rata-rata tingkat inflasi di Indonesia, yaitu sebesar 3%. Dan lebih rendah dari return reksadana pasar uang. Jadi bagaimana ya Pak? Saya berikan ke Pak Evan ya Pak ya, nanti Pak Jamil monggo kalau mau ditambahkan Bapak. Silakan Pak. Iya, kalau misalkan kita compare untuk periode itu memang kita tampak kalau misalkan return di indeks dan juga reksadana indeks tentunya itu pasti bisa dibilang tergolong kayak kurang menarik mungkin. Karena kan perlu kita ingat bahwa kita kalau misalnya kita lihat secara siklus, kita tuh sedang berada kita habis turun dalam tahun ini karena adanya pandemi COVID, dan kita ini baru rebound sedikit gitu sebetulnya. Itu kenapa secara return kita masih bisa dibilang tergolong kecil kita compare dengan yang lain. Nah, kita perlu melihat direction ke depannya. Kan. Jadi seperti dari Pak Jono bilang, kita kalau bisa itu kita buy low sell high gitu sebetulnya. Jadi kita harus lihat gambaran ke depannya gimana. Nah kalau misalkan gambaran ke depannya itu kita cenderung positif, otomatis ini justru jadi opportunity gitu. Karena kalau misalnya kita compare sebelum adanya pandemi COVID-19, tentu angka perbandingan antara indeks dan juga pasar uang pasti akan berbeda sebetulnya. Jadi lebih karena tolak ukur aja sih kalau menurut saya, dan kita sekarang lagi turun dalam dan ini kita baru rebound sedikit. Justru ini opportunity, terutama seperti topik kita hari ini ya, kalau dengan suku bunga rendah otomatis financial asset itu akan diuntungkan. Justru ini sebagai kesempatan sebetulnya. Baik. Juga menambahkan tadi Leli. Oh baik Pak. Biasanya memang kalau di fase-fase kayak gini kita ngelihat semua performance semua reksadana saham. Kalau kita ngelihat 1 tahun terakhir minus semua gitu ya, kayaknya nggak pertumbuhan. Tarik 3 tahun juga kayaknya sama deposito masih kalah gitu misalnya. Nah jadinya kayaknya kok nggak bagus gitu. Tapi justru di kondisi yang kayak gini kita bisa ngelihat seperti ini, yang kita lihat wah ini berarti murah nih ceritanya gitu kan. Berarti market saham kita banyak valuasinya yang juga sudah cukup murah untuk kita ambil. Memang kuncinya adalah tadi yang disampaikan Pak Evan, at any kondisi market seperti apapun, kita tetap harus melihat bagaimana outlook-nya juga ke depan, risiko-risiko apa yang mungkin muncul dan kira-kira potensinya ke depan itu apa. Nah itu. Leli, jadi rasanya udah 17.20. 20 Pak, ya, betul. Iya. Menarik sekali diskusi kita hari ini ya Pak ya. Dan membuka wacana kita banyak sekali atas tadi pemaparan dari Pak Evan maupun dari Pak Jamil. Kembali ke tema diskusi kita hari ini tentang jangan salah berinvestasi saat suku bunga rendah. Sebelum memasuki penghujung acara, saya akan berikan dulu waktu kepada Bapak Hasbi Sukaton untuk memberikan conclusion-nya. Monggo Bapak. Oke. Konklusi dari saya adalah pertama kita sebagai investor harus jauh lebih rasional ya. Untuk menyikapi peluang dan risiko yang ada. Pertama kita harus sadar bahwa yang namanya ekonomi itu selalu ada siklus ya, ada siklus naik, ada siklus turun, itu selalu terjadi kapanpun gitu. Nah dan itu juga berpengaruh kepada bagaimana tingkat suku bunga tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Evan panjang lebar. Jadi balik kita harus rasional. Bagaimana cara kita untuk menjadi lebih rasional adalah dengan kita lebih banyak memperluas wawasan kita, dengan lebih banyak kita berdiskusi tentang bagaimana market ke depan dan dengan lebih banyak melihat data-data yang ada. Nah, untuk
jangan sampai sesuai tema kita hari ini, jangan sampai salah berinvestasi gitu. Pada saatnya saham lagi tinggi malah beli, saham lagi turun malah dijual gitu kan ya. Itu kan sesimpel itu. Nah, dan tadi disampaikan juga oleh Pak Evan dan Pak Jamial bahwa di periode sekarang saya rasa kita harus lebih quote on quote berani mengambil peluang di reksadana saham, ya, di equity tadi disampaikan equity fund atau reksadana saham, karena rasanya kalau misalnya nanti tahun depan aja awal tahun misalnya benar-benar vaksin ini sudah mulai dijalankan, mulai terjadi recovery ekonomi di mana-mana, saya rasa market juga ekspektasinya juga meningkat dan saya rasa akan terefleksi ke pergerakan harga saham kita. Jadi jangan sampai momentum ini dilewatkan. Dan jangan nunggu NAB per unitnya reksadana udah positif banget, udah naik tinggi, itu artinya udah pada mahal baru masuk ya. Sekaranglah saatnya. Dan mungkin saya sampaikan juga Bapak Ibu untuk webinar Trimegah untuk reksadana kita akan hadir setiap minggu ya untuk Bapak Ibu sekalian dengan tema-tema yang menarik. Di minggu depan di tanggal 10 kita juga akan adakan lagi webinar dan masih berhubungan juga dengan tema-tema kita ini, kita akan spesial berbicara tentang reksadana indeks nanti di minggu depan. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin hadir lagi nanti kita akan undang gitu ya melalui sales atau bisa mengakses Instagram kita. Nanti biasanya dari marketing communication kita akan upload di Instagram invitation-nya. Dan kalau misalnya rekan atau saudara Bapak Ibu juga berminat untuk hadir, silakan. Bisa nanti invitation-nya di-share ke rekan dan saudara. Itu aja. Baik. Ya, terima kasih sekali Pak Hasbi untuk kesimpulannya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Jamial Salim Konvoy selaku Direktur dari PT Sinarmas Asset Management dan juga kepada Pak Evan Lihadi Wijaya selaku Head of Investment dari PT Sinarmas Asset Management, juga kepada Bapak Hasbi Sukaton selaku Deputy Head of Retail Sales PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Satu kehormatan sekali. Sekali lagi saya sampaikan ke Bapak satu kehormatan buat kita Bapak-bapak semua bisa hadir di webinar series kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar Trimegah hari ini dan mohon ketersediaannya untuk besar harapan kami, paparan dan diskusi kami hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Kami harap Bapak Ibu bisa bergabung di webinar series kita berikutnya. Saya akan tutup dengan pantun karena saya dari Solo, Pak. Jalan-jalan ke Solo, jangan lupa beli serabi, mampir ke pasar gede, beli tengkleng enak sekali. Stay safe dan stay healthy di kondisi pandemik saat ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Terima kasih semuanya.